Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sakinah Amatullah dengan nomor induk mahasiswa 8565238773. Kali ini saya akan melakukan percobaan tentang jenis-jenis gelombang. Baiklah, tujuan saya melakukan percobaan ini adalah untuk mengamati bentuk dari gelombang, bentuk dan jenis dari gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Baiklah, selanjutnya alat dan bahan yang saya gunakan ya untuk percobaan gelombang ini, yang pertama adalah selingki. Ini selingki yang masih lentur ya, masih bisa ditarik ya, bisa merenggang, bisa merapat dan merenggang. Kemudian ada juga karet, gelang karet yang saya gunakan untuk mengikat pada bagian tengah selingki ataupun kabel yang akan saya lakukan usikan. Kemudian ini adalah kabel yang saya gunakan untuk melakukan usikan, dan saya gunakan juga untuk melihat apakah ada gelombang yang dihasilkan jika diberikan usikan, baik itu menggunakan gelang maupun tanpa gelang. Baiklah, dari hasil pengamatan setelah saya melakukan percobaan menggunakan pertama yaitu menggunakan selingki, dari hasil pengamatan tadi saya mendapatkan hasil bahwa saat selingki ini diberikan usikan ke kanan dan ke kiri, maka itu akan membentuk sebuah gelombang, yang mana gelombang itu sendiri adalah getaran yang merambat. Nah, getaran yang merambat pada selingki tadi. Kemudian yang kedua adalah arah getar dari rambatan tadi, arah getar dari gelombang pada selingki ini tadi. Jika kita gerakkan ke kanan atau ke kiri gitu, maka akan menghasilkan arah gerak tegak lurus terhadap arah rambatnya. Arah getarnya tadi menghasilkan tegak lurus terhadap arah rambatnya. Kemudian hasil yang saya dapatkan tadi berarti disebut dengan gelombang transversal, di mana gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarnya tegak lurus terhadap arah rambatnya. Kemudian setelah melakukan pada selingki tadi, kemudian apabila diikatkan karet ya seperti ini, jika diikatkan karet pada bagian tengah selingki ya, nih seperti ini. Jika setelah saya melakukan percobaan ini, setelah melakukan percobaan pada bagian tengah selingki yang diikat, bentuk gelombang yang dihasilkan itu dimana karetnya ini tadi akan berpindah mengikuti gerak gelombang tadi, gerak gelombang selingki tadi, dimana karet tadi akan mengikuti arahnya. Kalau ke kanan, nah ya, ke kiri, dia mengikuti kemana arah gelombang berjalan. Hal ini disebabkan oleh adanya energi yang merambat melalui selingki ya. Karet ini tadi bisa mengikuti gelombang pada selingki karena ada energi yang berasal dari ujung selingki tadi, atau ada kekuatan dari luar yang dihasilkan di selingki tadi, atau energi tadi, kekuatan tadi menyebabkan karet ini tadi mengikuti arah dari gelombang selingki ini tadi, sehingga apabila digerakkan karet ini akan mengikuti arah dari gelombang selingki. Kemudian setelah melakukan pada selingki, saya melakukan percobaan pada kabel ya, pada kabel ini. Oke, pada kabel ini sudah saya lakukan percobaan gelombang, untuk melihat apakah ada gelombang jika diberikan usikan. Kemudian
ya yang saya dapatkan pada kabel ini tadi, saya tidak menghasilkan gelombang yang sesuai dengan daripada menggunakan selingki, karena pada kabel ini tadi dia tidak begitu lentur untuk mengikuti. Seperti ini saja bentuknya sudah tidak bisa mengikuti arah. Itu cuman mengikuti saja, cuman bentuknya itu tidak bisa membentuk gelombang yang sesuai dengan selingki tadi, karena kelenturannya kurang lentur. Kemudian tidak ada seperti gaya pekasnya di dalam pada kabel ini. Baik itu diikatkan maupun tidak, saya melihat tidak ada perbedaannya. Sangat berbeda hasilnya dari selingki, karena tidak ada gelombang yang dihasilkannya, karena dia hanya mengikuti arah saja, tapi gelombangnya itu tidak didapat. Selanjutnya, setelah menggunakan kabel tadi, baik itu menggunakan ikatan, karet ataupun tidak, saya sudah mendapatkan bahwa itu tidak ada pengaruhnya, sehingga saya melakukan percobaan pada selingki lagi dengan memberikan usikan pada arah maju dan mundur. Seperti ini, saya memberikan arah seperti ya, pegang ujung atau satu orang megang, satu lagi mendorong ke depan dan belakang. Apakah ada rapatan atau merapat merenggang, apakah dia mengikuti arahnya tadi ya, maksudnya tadi. Tapi di atas benda atau di atas lantai yang licin ya. Dengan menggunakan selingki, dengan memberikan usikan maju dan mundur, saya mendapatkan hasil bahwa yang dihasilkan bentuknya itu adalah merapat dan merenggang ya. Ada gambar hasil yang didapat adalah merapat dan merenggang pada selingki tadi. Gelombang yang dihasilkan pada saat memajukan dan memundurkan selingki tadi, memberikan usikan pada maju dan mundur pada selingki, yang saya dapatkan hasilnya itu adalah seperti gelombang longitudinal, di mana arah getarnya itu sama dengan arah rambatnya, arahnya sama. Saya memberikan seperti ini saja sudah terlihatnya, dan mengikuti arah getarnya sama dengan arah rambatnya. Berarti kesimpulannya adalah gelombang transversal didapatkan saat selingki diberi usikan ke kanan dan ke kiri, baik itu menggunakan hambatan berupa ikatan di bagian tengah selingki maupun tidak, hasilnya sama. Kemudian pada gelombang transversal kita buktikan dengan memberikan usikan pada selingki dengan memaju dan memaju mundurkan selingki tadi dengan membentuk rapatan dan renggangan. Di sini membentuk gelombang longitudinal, di mana arah getarnya searah dengan arah rambatnya ya. Sedangkan pada selingki sedangkan pada gelombang transversal itu membentuk lembah dan bukit ya. Kemudian bentuk secara visualnya dapat kita lihat tuh bentuk naik dan turun ya, seperti naik ke gunung kemudian turun ke lembah, gunung dan lembah, ada gunung dan ada lembah, itu dimana arah itu seperti itu sama dengan gelombang transversal, dimana arah getarnya tadi tegak lurus terhadap arah rambatnya. Oke. Baiklah, ini saja yang dapat saya simpulkan dari percobaan yang saya lakukan pada jenis-jenis gelombang. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.